Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Hunter with Escape? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Kemudian kita melihat Jung Hyun dan para polisi sudah berada di sebuah TKP karena terjadi kejahatan mengerikan lainnya. Ini adalah pembunuhan kedua setelah Yeonju. Tapi kali ini tubuh korban dipotong-potong, tanpa kepala dan semua jari korban hilang. Tentu saja ini membuat Jung Hyun semakin khawatir. Keesokan paginya di kantor polisi, Jung Hyun memberikan pendapatnya. Kalau pelaku dari korban semalam itu sama dengan pelaku yang menghabisi Yeonju, karena ditemukan benang juga di tubuh korban semalam. Tapi polisi lainnya beranggapan kalau bisa saja pelakunya berbeda. Karena pendapat terpecah menjadi dua, maka Jung Hyun meminta surat izin untuk segera melakukan otopsi pada tubuh korban semalam. Sementara itu di forensik, Sehil dipanggil oleh direktur. Direktur membahas tentang Oh Min-ho yang udah nggak masuk kerja beberapa hari. Nggak hanya itu, Oh Min-ho juga nggak ada kabarnya. Terlebih lagi, direktur juga tahu kalau Sehhyun dan Oh Min-ho sempat berselisih paham sebelum Oh Min-ho nggak masuk kerja. Maka karena itu, direktur ingin agar Sehhyun melakukan sesuatu agar Oh Min-ho kembali bekerja lagi. Saat hendak pergi, Sehhyun bertemu dengan Jung Hyun yang memberitahunya kalau ditemukan tubuh lagi dan meminta Sehhyun untuk bergegas mengotopsi tubuh itu. Jung Hyun pun memberitahu Sehhyun kalau ditemukan benang lagi di tubuh korban semalam. Mendengar bahwa benang itu ditemukan di tubuh korban, Sehhyun pun bergegas melakukan otopsi. Kali ini, Sehhyun dan timnya menemukan ada jari korban yang sengaja dimasukkan ke dalam salah satu organ korban. Dengan begitu, Sehhyun dan timnya dapat mendapatkan sidik jari korban, sehingga bisa mengetahui identitas korban. Ketika salah satu rekan Sehhyun memeriksa identitas korban, hasilnya membuat tim Sehhyun merasa ngeri. Karena ternyata tubuh yang dipotong-potong itu mungkin milik Oh Min-ho. Karena sidik jarinya itu milik Oh Min-ho. Setelah melakukan otopsi, Jung Hyun mendatangi Sehhyun menanyakan tentang hasil otopsi korban kedua. Sehhyun mengatakan kalau identitas korban kedua adalah Oh Min-ho, yang adalah anggota tim Sehhyun. Mendengar itu, Jung Hyun tentu sangat terkejut. Direktur forensik pun akhirnya mengetahui tentang kasus Oh Min-ho ini, dan menyuruh Sehhyun untuk menuntaskan kasus atlet Nam Sung Hyuk. Namun Sehhyun bersikeras untuk melakukan pemeriksaan ulang tes toksikologi pada tubuh atlet tersebut. Tentu saja hal ini membuat si direktur marah besar. Ketegangan pun meningkat di antara direktur dan Sehhyun. Kemudian Jung Hyun mendatangi Sehhyun dan mencoba memberikan empatinya kepada Sehhyun atas kejadian Oh Min-ho. Setelah itu Jung Hyun mulai menanyai Sehhyun tentang alibinya di malam terakhir Sehhyun bertemu dengan Oh Min-ho. Sehhyun menjelaskan kalau mereka berdua sempat satu bus. Tapi malam itu Sehhyun berpisah dengan Oh Min-ho karena Sehhyun ke rumah sakit. Jung Hyun lalu bertanya apakah Sehhyun tahu mengapa pelaku membuang tubuh Min-ho di jalanan itu. Sehhyun kemudian teringat sebentar akan masa kecilnya, yang sepertinya terkait dengan lokasi dibuangnya tubuh Min-ho. Meskipun begitu, Sehhyun mengatakan kalau dia nggak tahu. Malam itu, Sehhyun mendapatkan informasi mengenai analisis dari plastik yang membungkus tubuh Yeonju. Ternyata terdapat dua jenis zat yang adalah obat pelumpuh otot dengan tipe racun. Mengetahui hal ini membuat Sehhyun menjadi marah dan mungkin juga sedikit takut. Sementara itu di kantor polisi, Suku berhasil menemukan kendaraan yang dicurigai telah membawa tubuh Yeonju ke TKP. Setelah melihat rekaman CCTV, tim yakin kalau memang itu adalah kendaraan tersangka. Jung Hyun pun segera melakukan pencarian mobil tersebut. Tanpa menunggu, tim Jung Hyun langsung pergi ke rumah tersangka untuk melakukan penangkapan. Di sana, tim menemukan seorang pria memakai topi serta baju serba hitam. Tapi pria itu kabur, dan kejar-kejaran pun terjadi. Untung aja tim berhasil menangkap pria itu. Sementara itu di forensik, Sehhyun mencoba mengambil sidik jari dari pita perekat plastik yang ditemukan di TKP. Dan berhasil mengambil sidik jari yang jelas. Keesokan harinya, saat Sehhyun berada di ruangannya, Sehhyun mendapat telepon bahwa Jung Hyun dan timnya telah menemukan dan menangkap pelaku dalam kasus Yeonju. Namun Jung Hyun tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut, dan hal itu membuat Sehhyun tidak nyaman karena dia penasaran. Maka karena itu, Sehhyun bergegas ke kantor polisi untuk menemui Jung Hyun. Sehhyun meminta izin kepada Jung Hyun untuk melihat wajah tersangka. Awalnya Jung Hyun tidak mengizinkan Sehhyun melakukan hal tersebut. Tapi akhirnya, Jung Hyun mengizinkan Sehhyun melihat tersangka itu dari balik kaca ruang interogasi. Setelah Sehhyun melihat wajah tersangka itu, entah mengapa Sehhyun merasa lega. Kemudian Chang Jin dan Jung Hyun menginterogasi tersangka itu, yang bernama Kwon Hyung Jo. Kwon mati-matian mengatakan kalau bukan dia pelakunya, dan barang yang dia keluarkan dari truknya itu bukanlah orang beneran, tapi boneka wanita Jepang untuk begituan. Jan juga mengkonfirmasi ke Jung Hyun kalau perkataan Kwon benar, yang berarti tim Jung Hyun salah menangkap orang. Setelah Kwon mengetahui kalau polisi salah menangkap orang, Kwon mulai nyolot lalu ngata-ngatain polisi.
Karena tidak tahan, Chang Jin pun jadinya menyerang Kwon. Dan kekacauan pun terjadi. Setelah kejadian itu, Kwon tetap nggak senang hati dan menyuruh Chang Jin untuk berlutut di hadapannya karena telah menyerangnya tadi di ruang interogasi. Tapi Jung Hyun membela Chang Jin dan memberikan pelajaran yang pantas untuk Kwon. Jung Hyun mengatakan kalau waktu itu, Kwon adalah orang yang Jung Hyun kejar saat Jung Hyun sedang mengintai kasus penguntitan. Meskipun begitu, tim Jung Hyun harus melepaskan Kwon karena tidak ada bukti yang kuat. Saat keluar dari kantor polisi, Kwon malah berteriak-teriak kepada para wartawan untuk memberitahu mereka kalau tadi Kwon telah diserang oleh pihak kepolisian. Karena kehebohan ini, kepala polisi memarahi Jung Hyun habis-habisan dan menyuruhnya membuat konferensi pers hari ini juga. Saat Jung Hyun sedang menulis materi untuk konferensi pers, tim Jung Hyun mendatanginya dan memberikan rekaman video dari bus pada malam Om Min Ho meninggal. Mereka mencurigai pria berpakaian serba hitam yang duduk di belakang Sehun serta Om Min Ho dan berniat untuk menyelidiki pria tersebut. Akhirnya konferensi pers pun dimulai. Jung Hyun secara resmi meminta maaf kepada Kwon karena telah salah menangkapnya. Selama konferensi pers, pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan tak henti-hentinya menghujani Jung Hyun. Mereka menuntut polisi untuk mengungkapkan bukti kuat dari hasil penyelidikan mereka. Hal ini sangat membuat Jung Hyun kebingungan dan kewalahan, karena kan mereka memang belum ada bukti. Tapi pada waktu itulah Sehun tiba-tiba muncul di sana dan turun tangan. Sehun memberitahu semua wartawan kalau mereka telah menemukan bukti sidik jari. Sehun akhirnya membocorkan kepada para wartawan bahwa kasus Yeonju dan kasus Om Min Ho itu berkaitan. Dan itu adalah kasus pembunuhan berantai. Sehun bahkan menyebut pelakunya sebagai manusia menyimpang yang narsis, bodoh, tidak berguna dan juga sampah. Setelah konferensi pers itu, Direktur Forensik langsung menelepon dan memarahi Sehun karena telah gegabah membongkar kasus ini di depan semua orang begitu aja. Sehun tidak peduli dengan ocehan direkturnya itu, dan malahan meminta tempat otopsi sementara di daerah Yongchon. Sebagai gantinya, Sehun setuju untuk tidak mempermasalahkan lagi hasil tes toksikologi atlet Nam Sung Hyuk. Gak sampai di sana, Pak Kim yang adalah pimpinan polisi setempat memanggil Sehun dan Jung Hyun lalu memarahi keduanya. Tapi Sehun yang percaya diri meyakinkan Pak Kim bahwa dia dan Jung Hyun akan memecahkan kasus ini dengan cara apapun. Malam itu di tempat laundry, Jo Kyun kedatangan seorang wanita muda. Wanita itu komplain tentang bajunya yang rusak saat di laundry di tempat Jo Kyun. Wanita itu terus marah kepada Jo Kyun dan juga mendesak Jo Kyun untuk memberikannya kompensasi atas bajunya yang rusak. Melihat wanita itu marah-marah, raut wajah Jo Kyun tiba-tiba berubah. Dia mulai mencari baju, lalu menanyakan ukuran tubuh wanita tersebut. Wanita itu mulai merasa aneh dengan tindakan Jo Kyun. Dia berniat mengambil ponsel di dalam tasnya, tapi tasnya malah terjatuh. Wanita tersebut merasakan ngeri saat sedang membereskan barang-barangnya. Dia lalu berniat untuk pergi dari tempat laundry itu diam-diam. Tapi Jo Kyun menghentikannya dan mulai membelai rambut wanita itu. Jo Kyun lalu memperlihatkan sebuah gaun yang menurutnya cocok untuk wanita tersebut. Jo Kyun bahkan memeluk wanita itu dari belakang sembari tersenyum dengan senyuman psikopat. Nah, bener daya si Jo Kyun ini pelakunya. Memang bau psikopat sudah tercium dari awal. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.